ada nafs. Ya sudah, ketika kita hidup yang lola juga Allah, ketika mati juga yang lola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah, kalau gojlok ya, gojlok orang-orang yang kepedean, kalau kamu top, jangan mati. Itu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanfur. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati, kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek, pokoknya top terus itu. Itu digoda sama. Tapi orang itu, nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adat, logikanya yang tahu akan ada adat itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mantap. Nabi Yunus itu minggat tadi abako itu. Abako kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mantelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Makanya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga. Dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri. 1-2 batu yang dulu hasil nyuri. Saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama beliau. Hari itu semua kezaliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet gitu. Harus diselesaikan. Tobat. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab, misalnya Senin, Selasa, Rabu, harusnya Rabu itu sudah kena adab. Ternyata Rabu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran, kampungnya itu kena adab. Dilihat dari jauh ternyata enggak. Tambah kecewa dia. Jadi, wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya jaga pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rabu ada adab. Kira-kira gitu. Ternyata Rabu itu tidak ada adab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia ada bohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini seorang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan itu kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat. Terus fasa fakana minal mudhadin. Nah dulu tuh orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Orang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu? Tangan-tangan di pemimpinnya LU Yesin itu. Maksudnya kalau pemimpin dia masa kritik itu kan piye gitu rasanya itu.
Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik. Terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling ganteng. Karena ya dibully kan, Sawardi itu jadi Nabi, nah bujana kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang Nabi. Nanti setelah mati juga ada. Next. Ya sudah, ketika kita hidup yang lola juga Allah, ketika mati juga yang lola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok ya gojlok orang-orang yang kepedean, kalau kamu top, jangan mati. Itu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanfur. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok. Mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus itu. Itu digotor sama. Tapi orang itu top. Nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adat, logikanya yang tahu akan ada adat itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adat, mantap. Nabi Yunus itu minggat tadi abako itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mantelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Makanya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga. Dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri. 1-2 batu yang dulu hasil nyuri saat itu juga dirobohkan dikembalikan sama beliau. Hari itu semua kedzaliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab, misalnya Senin, Selasa, Rabu, harusnya Rabu itu sudah kena adab, ternyata Rabu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran, kampungnya itu kena adab tidak? Dilihat dari jauh ternyata enggak, tambah kecewa dia. Jadi, wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya jaga pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebu ada adab, kira-kira gitu. Ternyata Rebu itu tidak ada adab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia ada kebohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu ini seorang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan itu kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat. Terus fasa lama fakana minal mudhadin. Nah dulu tuh orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia, Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Orang Allah itu
punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya, nasabnya juga harus paling baik, kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal, kenapa Nabi aturannya harus gitu. Tangan-tangan di pemimpin LU izin itu, maksudnya kalau pemimpin dia masa kritik itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling ganteng. Di dalam batnil khut itu itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus ngalami karomah, andikan wali itu ngalamin karomah. Nah, kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang mengelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang mengelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak, karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya akan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara mengelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pengiran. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis soal saya itu tak beri cerita agama